Apakah sampun terlihat nggih untuk slide saya, Mas Arif? Sampun Bu, sampun. Oke, baik. Jadi untuk malam hari ini kita akan mendiskusikan terkait P5. Saya akan mencoba memaparkan terkait dengan bagaimana merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa kita sebut dengan P5 agar lebih singkat. Kita akan sharing-sharing bersama di sini. Nah, tujuan webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu, itu ada 3. Yang pertama, diharapkan nanti kita semua dapat memahami dan menerapkan perencanaan P5. Kemudian, setelah memahami perencanaan, kita diharapkan memahami dan menerapkan pelaksanaan P5. Nah, setelah itu yang terakhir, kita diharapkan mampu memahami dan menerapkan penilaian P5. Ada perencanaan, ada penerapan, dan ada penilaian. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yang sudah digaungkan di kurikulum Merdeka ini, bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah profil pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Memang di kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan pada karakter seperti yang ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu hafal nggih terkait dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Jadi ini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Kemudian kreatif. Kemudian bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Nah, kelima dimensi ini memang yang pemerintah kembangkan atau dilaksanakan dalam kurikulum Merdeka ini. Ada 6 dimensi. Kemudian di sini ada contoh, ada contoh alur perkembangan kompetensi profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran proyek P5. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan ini kompetensi yang diambil adalah yang pada jenjang SMP. Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu untuk alurnya di tabel 3 ini untuk alur perkembangan dimensi ini kebetulan yang diambil adalah dimensi berkebinekaan global. Kemudian elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya. Untuk sub-elemennya mendalami budaya dan identitas budaya, serta mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Nah, ini nanti Bapak Ibu untuk pegangan kita itu adalah di Kemendikbudristek nomor 009-H-KR-2022. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihatnya di sana. Itu sudah lengkap dari fase fondasi, yaitu fase PAUD, sampai pada fase E. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi di sana sudah lengkap sekali terkait dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, di akhir fase PAUD, di akhir fase fondasi ini, kompetensi minimal yang wajib dikuasai oleh si peserta didik kita itu adalah apa Bapak Ibu? Yaitu mengenali identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga. Nah, ini adalah kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Untuk di fase A, di kelas 1 sampai 2,
Nah, ini lebih agak tinggi lagi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa macam kelompok di lingkungan sekitarnya. Begitu juga di fase B, fase C, fase D, sampai fase E yang lebih kompleks, menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, termasuk identitas dirinya, mulai menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan kompetensi dari fase PAUD sampai pada fase E, pada dimensi global, berkebinekaan global, subelemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Yang sudah ada di aturan Kemendikbudristek nomor 009 tahun 2022. Jadi kita tidak kita pedomannya di sana Bapak Ibu. Kita pedomannya di sana. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah pengertian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di Kemendikbudristek, nah ini banyak aturan di Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengelis satu-satu dari modul ajar kemarin itu apa, BSKAP. Nah, ini ada Kemendikbudristek nomor 009. Nah, ini ada Kemendikbudristek nomor 262. Jadi Bapak Ibu harus ngelis nih satu-satu ini biar enggak lupa. Nah, berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262/M/2022. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek. Jadi ini terpisah nih Bapak Ibu, terpisah dengan intrakurikuler. Jadi ada kalau di kurikulum Merdeka itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, untuk P5 ini masuk pada kokurikuler yang terpisah dari intrakurikuler. Jadi tidak dicampur adukkan gitu Bapak Ibu. Jadi ini tidak sama antara proyek ini kadang itu rancu Bapak Ibu, antara proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar Pancasila yang diterapkan di setiap mata pelajaran. Jadi kalau proyek itu berdiri sendiri Bapak Ibu, jadi proyek P5 itu berdiri sendiri, tidak bercampur dengan intrakurikuler. Tapi kalau profil pelajar Pancasila yang yang diterapkan di setiap mata pelajaran itu memang profil pelajar Pancasila, tetapi kalau yang proyek ini lebih biar bisa menginternalisasi ke dalam diri si siswa itu tadi. Jadi beda nih Bapak Ibu. Ini terlepas dari mata pelajaran intrakurikuler, ini berdiri sendiri. Jadi otomatis P5 ini memang wajib harus diterapkan di setiap sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Gitu. Karena ini wajib Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak diimplementasikan nanti di apa ya Bapak Ibu? Di mana? Kalau di perguruan tinggi itu PDDikti. Kalau di sekolah itu apa ya namanya di sistem itu? Itu akan 0 nanti. Begitu. Jadi memang ini harus diimplementasikan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa budaya yang harus dibudayakan oleh sekolah untuk mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau tidak ada dukungan, P5 tidak akan berjalan lancar. Nah, kuncinya apa? Yang pertama, berpikiran terbuka. Nah, berpikiran terbuka ini jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu guru penggerak nih. Nah, ada Bapak Ibu guru penggerak, banyak mungkin di sini Bapak Ibu guru penggerak yang hadir dan mengikuti webinar ini, bahwa Bapak Ibu guru penggerak ini sudah terbiasa menerapkan budaya positif. Budaya positif yang seperti apa? Misal, ketika Bapak Ibu merancang suatu pembelajaran, jadi yang merancang itu tidak Bapak Ibu sendiri, tetapi berdasarkan masukan-masukan dari mungkin rekan sejawat ataupun siswa. Nah, pembelajaran yang dirancang oleh Bapak Ibu mau yang seperti apa? Pengennya murid-murid kita itu seperti apa? Nah, jadi kita
menerima masukan-masukan dari murid, dari peserta didik, dari rekan sejawat, atau dari yang lainnya. Nah, untuk merancang pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak serta hanya Bapak Ibu sendiri yang memikirkan, tetapi karena ini tujuannya untuk apa? Untuk peserta didik. Jadi yang diinginkan peserta didik seperti apa? Kita harus terbuka, harus menerima masukan-masukan mereka. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, senang mempelajari hal yang baru. Jadi ketika sekolah itu menerapkan P5, nah hendaknya pada kegiatan-kegiatan P5 itu dapat mempelajari hal yang baru. Ketika Bapak Ibu merancang dan menerapkan P5 yang biasa-biasa saja, yang yang sudah biasa dilakukan oleh siswa, itu siswa akan merasa jenuh dan siswa tidak akan termotivasi. Nah, ini yang diharapkan oleh siswa. Mereka perlu hal-hal yang baru, hal-hal yang sebelumnya belum pernah mereka ikuti. Kemudian diikuti di P5 ini yang dapat memotivasi siswa, peserta didik. Nah, karena apa? Dengan adanya pelajaran-pelajaran atau teori-teori baru itu dapat mengoptimalkan tujuan P5 itu tadi, Bapak Ibu. Karena mereka termotivasi. Mereka keingintahuannya tinggi, peserta didik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kolaboratif. Kolaboratif ini memang penting ya, Bapak Ibu. Jadi kolaboratif ini penting antara Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu dengan rekan sejawat, kemudian dengan siswa itu sangat penting. Kita harus saling berkolaboratif. Dari Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, komite, itu harus ada kolaboratif terkait dengan kegiatan P5 ini. Begitu. Jadi 3 ranah ini yang harus dibudidayakan di sekolah. Karena ini sangat penting dalam mendukung penerapan P5. Kemudian ini ada beberapa peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan P5, Bapak Ibu. Ini saya cantumkan ini panjang lebar ya, karena nanti kalau misalkan saya jelaskan nanti takutnya nanti Bapak Ibu lupa sehingga saya cantumkan di PPT sehingga PPT saya ini penuh gitu. Karena nanti PPT ini kan nanti akan di-share ke Bapak Ibu nih, Bapak Ibu. Jadi apa perannya kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah? Yang pertama, membentuk tim fasilitator. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dalam perancangan P5 ini harus membentuk tim fasilitator. Kemudian turut merencanakan proyeknya. Kemudian yang kedua, mendampingi jalannya proyek dan melakukan pengelolaan sumber daya satuan yang transparan dan akuntabel. Membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua peserta didik, warga sekolah, dan narasumber lainnya seperti masyarakat, komunitas, universitas, praktisi, dan sebagainya. Itu harus dibangun kolaborasi. Kemudian mengembangkan komunitas praktisi. Nah, di sekolah Bapak Ibu pastinya sudah ada nggih komunitas praktisi nggih, entah itu dalam MGMP atau komunitas tersendiri, praktisi tersendiri, itu pasti ada nggih Bapak Ibu karena sangat bermanfaat sekali nggih komunitas praktisi ini. Misalkan saja ketika Bapak Ibu ada permasalahan kemudian didiskusikan bersama, nanti akan akan mendapatkan solusi gitu nih dari teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman duluan begitu. Kemudian melakukan coaching secara berkala bagi pendidik. Jadi coaching ini apa? Kegiatan pembinaan yang membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Jadi sebenarnya kalau coaching ini si kepala sekolah hanya mendalami jawaban-jawaban dari si coach ini tadi, kemudian si coach ini tadi misalkan guru itu menemukan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang digali oleh si coach ini tadi, si coach ini menemukan sendiri solusinya gitu. Kemudian yang keenam, merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen proyek yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian apa perannya pendidik? Nah, pendidik ini sebagai yang menjadi tim fasilitator project nih Bapak Ibu, yang menjadi tim fasilitator project. Nah, sebagai perencana project, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, bisa sebagai supervisor dan konsultan yang mengarahkan peserta didik dalam pencapaian proyek, kemudian bisa juga sebagai moderator memandu peserta didik dalam berbagai aktivitas diskusi. Kemudian peserta didik, perannya apa? Mengasah komitmen. Jadi proyek yang sudah disusun secara bersama tadi, berdasarkan ada masukan-masukan, oh pengennya si peserta didik ini seperti ini, oh kegiatannya seperti ini aja loh Bu, enak gitu. Nah itu membuat apa namanya komitmen antara si peserta didik dengan tim fasilitator. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemandirian untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian melakukan refleksi. Jadi ada proses refleksi juga ya. Di pembelajaran ada refleksi, di P5 pun juga ada refleksi. Kemudian selanjutnya, untuk Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota, itu berkoordinasi dengan sekolah memastikan tersedianya sumber daya itu bagaimana, sarplasnya bagaimana, kesiapannya seperti apa kalau menerapkan P5. Kemudian memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan secara berkelanjutan, memastikan hasil asesmen yang dipergunakan sebagai umpan balik dari pelaksanaan proyek. Kemudian memastikan keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan, mengawasi apakah proyek sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pengawas memberikan pendampingan dan pembinaan dengan strategi coaching atau komunikasi yang memberdayakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian memberikan informasi terbaru yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, memberikan bantuan ketika sekolah atau madrasah mengalami kendala dalam menjalankan proyek, kemudian menghubungkan sekolah dengan mitra di luar sekolah yang dapat mendukung pelaksanaan proyek ini, opsional aja. Kemudian komite sekolah memberikan dukungan terkait pelaksanaan proyek di satuan pendidikan. Masyarakat menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan proyek, membantu menemukan dan mengidentifikasi isu, memberikan dukungan berupa pendampingan, khususnya dalam pelaksanaan P5 di luar sekolah atau madrasah. Nah ini kalau yang di sebelah kiri ini hanya contoh saja nih Bapak Ibu, contoh komunikasi antara si pengawas dengan sekolah atau madrasah dengan atau tim fasilitator proyek, menggali lebih dalam apa sih tujuannya P5 ini, dimensi apa yang diangkat, kesiapannya seperti apa, itu perlu tahu pengawas itu. Kemudian selanjutnya, kemudian prinsip pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa prinsip Bapak Ibu yang yang merupakan prinsip dasar dalam pengembangan P5. Yang pertama adalah holistik. Holistik itu maknanya menyeluruh gitu Bapak Ibu. Jadi ketika menerapkan atau merancang suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memandang secara utuh dari proses perencanaan, pelaksanaan, kemudian dari penilaian juga. Jadi dilihat secara utuh, tidak parsial. Jadi secara menyeluruh itu bagaimana? Dimulai dari temanya, dimensinya apa, kemudian subelemennya apa, kegiatannya apa saja, itu dilihat secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, kontekstual. Nah, kontekstual ini dikaitkan dengan keseharian si peserta didik. Jadi yang sudah dikenali peserta didik di lingkungan keseharian mereka, begitu.
Kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi karena ini memang kurikulum Merdeka ini diperuntukkan untuk kebahagiaan peserta didik nih Bapak Ibu. Jadi pembelajaran ini mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif dalam mengolah proses belajarnya secara mandiri. Kemudian eksploratif. Nah, prinsip dari eksploratif ini adalah berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri. Jadi, kegiatan P5 ini diharapkan dapat mengeksplor kemampuan-kemampuan siswa yang sebelumnya itu belum terlihat. Jadi, kita eksplor gitu. Itu adalah prinsip-prinsip dalam pengembangan P5. Kemudian selanjutnya adalah contoh tahapan perencanaan P5. Jadi ini adalah contoh saja Bapak Ibu, jadi bisa Bapak Ibu adopsi nanti ketika Bapak Ibu mau merencanakan P5, mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah mulai menerapkan P5 gitu, Bapak Ibu yang untuk yang kurikulum Merdeka. Jadi kemungkinan ada yang sudah, ada yang masih proses gitu. Nah, tahapannya apa saja? Yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyusun modul proyek. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, tahapan ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah atau madrasah Bapak Ibu. Jadi ketika sekolah Bapak Ibu masih belum mampu untuk menyusun modul proyek, tahapan ini boleh dihilangkan, tetapi Bapak Ibu bisa mengadaptasi dari modul-modul P5 yang sudah ada di PMN. Di platform Merdeka Mengajar bisa mengadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang ada di sekolah atau madrasah Bapak Ibu. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut Bapak Ibu terkait tahapan. Untuk yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, langkah-langkah pembentukannya seperti apa? Jadi pimpinan satuan pendidikan, yakni kepala sekolah, itu menentukan seorang koordinator proyek. Bisa berasal dari wakil kepala sekolah ataupun pendidik yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengelola proyek. Mungkin si guru ini tadi sudah terbiasa di dalam proses pembelajarannya menggunakan berbasis proyek. Nah, itu bisa dijadikan koordinator. Kemudian yang kedua, apabila mempunyai SDM yang cukup, koordinator proyek sekolah dapat membentuk koordinator di level kelas. Jadi ada koordinator kelas 1, kelas 2, sampai kelas dan selanjutnya. Kalau misalkan terbatas SDM-nya Bapak Ibu bisa per fase. Per fase A, fase B, fase C begitu. Jadi per fase. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, koordinator mengumpulkan dan memberikan arahan kepada tim fasilitator proyek untuk merencanakan dan membuat modul proyek bagi setiap kelas atau fase. Jika masih belum siap, bisa mengadaptasi modul P5 dari PMN. Jadi ini nggih Bapak Ibu nggih. Jadi untuk tim fasilitator, jumlah tim fasilitator itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Dapat dilihat dari jumlah peserta didik, banyaknya tema yang dipilih dalam 1 tahun ajaran, jumlah jam mengajar pendidik yang belum terpenuhi atau dialihkan ke proyek, misalkan di intrakurikulernya jamnya kurang, bisa dialihkan ke proyek. Kemudian pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah atau madrasah. Jadi Bapak Ibu di sini untuk tim fasilitator itu
lintas disiplin ilmu ya Bapak Ibu. Jadi tidak terfokus harus pendidik yang mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, tidak. Jadi bercampur baur ya, lintas disiplin ilmu. Jadi berbeda dengan yang di mata pelajaran ini harus matematika, harus bahasa Inggris, harus olahraga. Nah, ini tidak. Jadi lintas disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah atau madrasah. Jadi sekolah Bapak Ibu harus Bapak Ibu harus mengetahui tingkat kesiapan dari sekolah Bapak Ibu itu pada level yang mana? Level tahap awal, ataukah level tahap berkembang, ataukah level tahap lanjutan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita lihat dari beberapa pertanyaan ini, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang mendasar untuk mengetahui mengidentifikasi kesiapannya. Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Jadi mungkin ada sebenarnya ada guru-guru di sekolah Bapak Ibu yang sering sekali menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau misalkan jumlahnya kurang dari 50% yang menerapkan, berarti sekolah Bapak Ibu itu masih pada tahap awal. Kalau lebih dari sama dengan 50%, ini sama dengannya harusnya di sini ya, di bawah. Lebih dari sama dengan 50%, maka kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan. Nah, kalau belum, berarti masuk ke tahap awal sekolah Bapak Ibu. Kalau sudah, kita lihat dulu. Nah, apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin ilmu? Nah, kalau belum masuk berarti sekolah Bapak Ibu itu masuk pada tahap berkembang. Kalau sudah, kita lihat dulu lagi. Nah, apakah satuan pendidikan memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek? Kalau belum, berarti masuk pada tahap berkembang. Kalau sudah punya, kita lihat dulu. Kalau misalkan apakah sudah ada keterlibatan mitra? Kalau tidak ada, berarti masuk ke tahap lanjutan. Kalau ada, nah sekolah Bapak Ibu bisa direkomendasikan menjadi mentor untuk membantu sekolah atau madrasah yang pada level awal, tahap awal, dan level tahap berkembang. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui dulu tingkat kesiapan dari sekolah Bapak Ibu masuk pada tahap awal, tahap berkembang, ataukah tahap lanjutan, begitu. Ini caranya untuk mengidentifikasi. Kemudian selanjutnya, nah yang ketiga, tahapan yang ketiga tadi nih Bapak Ibu, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek P5 atau waktu P5. Nah, untuk pemilihan dimensi, tim fasilitator dan kepala sekolah atau madrasah menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita fokus pada dimensi yang mana dari 6 dimensi itu. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu, untuk dimensinya disarankan di sini disarankan 2-3 dimensi saja, nggak usah banyak-banyak, biar fokus gitu. Dan biar tujuannya tercapai secara optimal. Jadi nggak usah banyak-banyak nih Bapak Ibu. Kemudian pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi. Nah, visi misi dari sekolah Bapak Ibu apa? Nah, kita kaitkan dengan dimensi yang akan kita ambil, kita sesuaikan dengan merujuk pada visi misi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian, ini sebaiknya cuma dimensi yang dikembangkan tidak terlalu banyak ya. Ini tadi ya Bapak Ibu, ini biar lebih fokus. Kemudian penentuan dimensi sasaran ini akan dilanjutkan dengan penentuan elemen dan subelemen. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menyusun memilih dimensi, kemudian temanya apa, elemennya apa, subelemennya apa. Nah, itu yang dipikirkan oleh tim fasilitator proyek. Kemudian
Apabila pimpinan atau kepala sekolah sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah dengan kesiapan tingkat sekolah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, tema-tema yang ada di P5. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di aturan Kemendikbudristek nomor 262/M/2022. Nanti akan saya share ke panitia biar share ke Bapak Ibu. Jadi tema-temanya itu ada 8 Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca kembali terkait peraturan ini itu ada 8 tema. Yang pertama adalah kearifan lokal, yaitu SD sampai SMA atau SMK, ya, bisa diambil oleh jenjang SD sampai SMA atau SMK, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, dan kebekerjaan. Jadi nanti untuk yang level SD itu tidak bisa mengambil yang suara demokrasi nggih Bapak Ibu, karena ini adalah suara demokrasi ini levelnya SMP sampai SMA atau SMK. Kalau kepekerjaan itu SMA juga nggak bisa. Ya, SD juga nggak bisa. Jadi kalau SD sampai SMA itu pilih yang ini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya. Oke, kalau yang ini tidak bisa kalau SD. Oke, baik. Selanjutnya, kalau untuk yang ini Bapak Ibu, untuk misalkan kearifan lokal, ini sudah ada nggih Bapak Ibu, nggih, untuk yang kompetensinya membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu di aturan itu sudah ada. Nanti tinggal Bapak Ibu baca kembali. Kemudian selanjutnya ini adalah alokasi waktu P5. Kebetulan ini di jenjang SMP nggih Bapak Ibu yang dicontohkan ini. Ini P5 di SMP, ini kebetulan di kelas 9. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali nggih di aturan Permendikbudristek nomor 262 tahun 2022 ini sudah ada untuk pembagian dari JP-JP-nya itu nggih Bapak Ibu, untuk agama berapa, bahasa Indonesia berapa itu sudah ada. Nah, untuk P5-nya, nah ini kalau di SMP kelas 9 ini nggih Bapak Ibu, di SMP kelas 9 itu totalnya adalah 1.248. Untuk intrakurikulernya itu 928. Jadi diambilkan 25%-nya, jadi 320. Jadi nanti yang diimplementasikan selama 1 tahun itu P5-nya adalah 320 JP. Itu untuk kelas 9. Jadi beda-beda nggih Bapak Ibu JP-nya nggih. Dari fase pondasi sampai fase SMA itu beda-beda. Untuk di kelas 7 dan 8 itu jumlahnya 360 JP untuk penerapan P5. Ini wajib loh Bapak Ibu nggih. Ini wajib diterapkan ini di kurikulum Merdeka, karena ini merupakan mata pelajaran wajib ini yang harus diterapkan. Jadi ini nggih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti bisa dilihat di aturannya. Kalau Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sudah siap dengan KOSP-nya, saya rasa sudah tidak ada masalah, karena pasti sudah di situ sudah tersusun secara jelas terkait dengan JP-JP antara intrakurikuler dan P5. Kalau sudah KOSP-nya sudah jadi begitu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, untuk pilihan waktu pelaksanaan proyek ini bisa ada berbagai macam pilihan. Yang pertama bisa menentukan 1 hari dalam seminggu, misalkan P5 mau saya laksanakan di hari Jumat saja. Jadi untuk hari Jumat itu full P5. Jadi menerapkan P5 itu boleh. Jadi setiap hari Jumat. Atau setiap hari Sabtu deh. Nggak apa-apa. Jadi fokus untuk penerapan P5. Selain itu, berarti intrakurikuler. Kemudian ada pilihan lagi. Misalkan lagi mengalokasikan 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari. Misalkan 2 jam pelajaran
atau 1 jam pelajaran setelah jam istirahat atau sebelum pulang, itu diterapkan P5 juga boleh. Tapi setiap hari boleh. Ya, kalau tadi 1 minggu sekali, tapi 1 hari full. Kalau ini hanya 1 sampai 2 jam, tapi setiap hari. Nah, kemudian yang ketiga bisa dengan sistem blok. Jadi di sini misalkan pekan efektifnya biasanya berapa nih Bapak Ibu? 4 bulan misalkan gitu nih, pekan efektif. Pembelajaran 4 bulan. Yang 3 bulan untuk intrakurikuler, yang 1 bulan full untuk P5, itu juga boleh. Jadi 3 bulan untuk intrakurikuler dihabiskan intrakurikulernya, nah setelah itu P5 1 bulannya. Jadi untuk guru-guru yang mengajar intrakurikuler gitu ya, yang misalkan matematika, fisika, bahasa Indonesia itu ya kalau misalkan tidak menjadi tim fasilitator di P5 ya tidak mengajar begitu. Enak kan? Jadi dalam 1 bulan itu sudah hanya P5 saja yang diterapkan. Intrakurikulernya sudah dihabiskan di 3 bulan itu. Itu namanya sistem blok. Kemudian ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh pemetaan dimensi, pemetaan dimensi, tema dan alokasi waktu proyek. Nah, ini yang karena dari awal tadi yang dicontohkan SMP, ini dicontohkan SMP juga. Di sebuah SMP, Kepala Satuan Pendidikan dan tim fasilitator memutuskan bahwa di tahun ajaran berjalan, dimensi profil pelajar Pancasila yang akan difokuskan adalah berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. Ada 3 dimensi yang difokuskan. Sementara tema proyek pilihannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Pemilihan dimensi dan tema tersebut berangkat dari kondisi dan kebutuhan sekolah, jadi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Nah, kalau di level SMP itu minimal 3 proyek nih Bapak Ibu kalau tidak salah. Ada 3 proyek yang harus diterapkan dalam 1 tahun itu. Dalam 1 tahun itu. Nah, ini ada 3 proyek. Proyek pertama, proyek 1, proyek 2, proyek 3. Nah, ini dimensi yang dipakai tadi 3 nih Bapak Ibu, tapi di sini setiap masing-masing itu minimal ada 2 dimensi yang diangkat oleh di SMP ini tadi. Ya, untuk proyek pertama, proyek 1 itu dimensinya berkebinekaan global dan bergotong royong. Ini yang diangkat. Temanya apa? Memilih kearifan lokal. Kalau proyek 2 ada 3-tiganya, berkebinekaan global dimensinya, gotong royong dan bernalar kritis. Untuk temanya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk proyek 3 itu ada 2, bergotong royong dan bernalar kritis. Untuk temanya kewirausahaan. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu bahwa kalau JP di kelas 78 360 ya Bapak Ibu. Ini berbeda-beda nggih. Jadi boleh ini kesepakatan dari tim fasilitator dan kepala sekolah di sekolah itu nih. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk JP-JP-nya itu bebas. Silakan, yang penting memenuhi JP P5 dalam 1 tahun. Tidak boleh kurang Bapak Ibu, tidak boleh kurang. Harus memenuhi JP P5. Nah, ini sudah dibagi ini. Kalau P1 ini 100 JP, P2 120 JP, P3 proyek 3 140 JP. Nah, ini pembagiannya. Ini contoh Bapak Ibu. Kemudian untuk tahapan keempat, kalau ini tadi masih tahapan ketiga nih Bapak Ibu. Kemudian tahapan keempat, menyusun modul P5. Ya, menyusun modul P5. Jadi di sini dilihat dari kesiapannya tadi nih Bapak Ibu, ketika sekolah Bapak Ibu pada tahap awal dan berkembang ya, itu modulnya bisa mengadaptasi yang ada di PMM, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau madrasah Bapak Ibu. Ketika sudah pada tahap lanjutan, nah ini biasanya sudah siap itu adalah sekolah-sekolah penggerak. Nah itu diharapkan memang
membuat modul secara mandiri, modul P5 secara mandiri. Gitu. Kalau yang masih tahap awal dan tahap berkembang, itu bisa mengadaptasi dari PMM. Nah, ini Bapak Ibu komponen dalam menyusun modul P5. Nah, ini tidak jauh beda dengan yang ada di modul ajar nih Bapak Ibu. Kalau di P5 itu juga ada profil modul. Profil modul itu isinya tema dan topik atau judul, fase, durasi kegiatan, kemudian ada tujuan, kemudian ada aktivitas, kemudian ada assessment. Nah, ini adalah yang di kotak ini komponen minimal yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu ketika menyusun modul P5. Nah, biar lebih lengkap lagi, Bapak Ibu bisa menambahkan terkait dengan deskripsi singkat tentang proyek itu tadi, atau ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing diskusi peserta didik, alat bahannya itu apa saja, referensi pendukungnya apa saja, itu bisa dilengkapi. Tetapi minimalnya adalah yang ada di kotak ini, Bapak Ibu. Untuk desain covernya itu bebas, bebas. Yang penting ada komponen-komponen ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah contoh alur aktivitas modul project ini yang ada di modul. Nah, di sini tadi SMP nggih Bapak Ibu nggih. SMP fase D, modul project fase D temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya, nah, jadi nanti silakan Bapak Ibu diskusikan terkait dengan topiknya ini apa sih. Kalau misalkan mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika itu topiknya apa. Nah, ini didiskusikan di tim fasilitator begitu nih. Topiknya ini di sampahku tanggung jawabku. Nah, ini yang dirancang itu totalnya 57 JP. Nah, dimensi yang diangkat adalah tiga dimensi ya Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis. Untuk sub elemennya yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Nah, ini adalah yang sudah dirancang. Nah, kemudian dari total 57 JP ini kira-kira ada berapa aktivitas? Ternyata ketemu 17 aktivitas, Bapak Ibu. Ketemu 17 aktivitas. Jadi di dalam modul P5 itu nanti ada tahapannya dalam alur aktivitas P5-nya itu tadi. Yang pertama tahap apa? Tahap pengenalan. Tahap pengenalan itu mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Jadi di tahap pengenalan itu ada 5 aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, ini contoh nggih Bapak Ibu nggih. Yang pertama di pertemuan pertama masih menjelaskan terkait dengan materi tentang perubahan iklim, masalah-masalah pengelolaan sampah itu masih dijelaskan secara materi. Kemudian di aktivitas yang kedua atau misalnya di pertemuan yang kedua sudah eksplorasi isu. Mungkin ada isu-isu diberikan isu-isu. Oh, ternyata sampah-sampah kok bisa menggunung padahal sudah diberikan sudah menggunakan berbagai macam alat, tetapi kok masih saja nggak bisa terurai. Nah, itu kita jadikan isu yang nantinya bisa memantik siswa untuk berpikir bagaimana sih untuk mengelola sampah yang benar itu. Nah, itu akan terpikir oleh siswa. Kemudian untuk yang ketiga, aktivitas ketiga mungkin setelah penjelasan materi, eksplorasi isu, refleksi. Oh, ternyata setelah
materi ini ternyata saya itu kurang sadar ya dalam menjaga kebersihan, misalkan seperti itu refleksi. Jadi kita ajak mereka untuk berefleksi. Kemudian yang keempat, setelah mereka mendapatkan materi, perlu tuh kita mengajak mereka kunjungan ke TPA. Nah, mungkin ada peserta didik kita yang benar-benar tidak mengetahui TPA, tetapi hanya melihat dari buku, gambar. Nah, kita perlu mengajak mereka untuk pergi ke tempat TPA, bagaimana TPA, di sana itu kondisinya seperti apa, sampah-sampahnya seperti apa. Nah, itu aksinya. Kemudian ada aktivitas kelima, diskusi kritis masalah sampah. Ketika sudah mengunjungi TPA untuk pertemuan selanjutnya, oh berarti di TPA itu sampahnya itu tidak tidak diklasifikasikan, langsung ditumpuk bruk begitu. Nah, misalkan seperti itu. Dengan mereka mengetahui sendiri kondisi yang ada di TPA, misal seperti itu. Kemudian setelah tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi. Tahap kontekstualisasi kita kaitkan dengan lingkungan sekitar si peserta didik kita. Nah, misalkan sekolah, misalkan di kegiatan yang keenam itu ada pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data. Mungkin dijelaskan dulu sampah-sampah itu apa saja sih, jenisnya apa saja. Nah, kemudian yang ketujuh, di aktivitas ketujuh, sampah di sekolahku. Nah, kemudian mereka diajak untuk, coba kumpulkan sampah-sampah yang ada di sekolah. Nah, coba kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian mungkin di aktivitas ke-8, pengorganisasian data. Oh, ternyata di sekolahku itu sampah-sampahnya hanya berupa plastik sama daun, misalkan. Misalkan seperti itu. Kemudian di pertemuan 9, mereka mempresentasikan terkait dengan sampah di sekolahku. Oh, dari presentasi itu tadi ternyata ditemukan, ternyata teman-temanku itu banyak yang membuang sampah di kolong meja. Nah, misalkan seperti itu kan temuan Bapak Ibu nggih. Mereka yang menemukan gitu. Nah, sampai pada ini dilakukan asesmen formatif. Kemudian tahap aksi. Nah, tahap ketiga adalah tahap aksi. Bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Nah, setelah di pertemuan 10 ini ada pembelajaran terkait poster. Jadi bagaimana menjelaskan tentang poster-poster sayangi sekolahku, mengeksplorasi tentang program-program pengelolaan sampah yang ada. Nah, ini masih menjelaskan. Kemudian di pertemuan 11 itu solusinya apa sih kalau misalkan sampahnya seperti ini, masih penjelasan. Kemudian yang ke-12, bagaimana untuk membuat poster yang baik, yang dapat mempengaruhi masyarakat itu seperti apa. Nah, gitu. Kemudian yang di pertemuan 13 baru praktik membuat poster. Nah, gitu. Mereka membuat poster. Kemudian pertemuan 14 dilakukan asesmen formatif, melakukan simulasi pameran poster. Jadi ada pameran. Begitu. Kemudian untuk yang tahapan keempat, Bapak Ibu, tahap refleksi dan tindak lanjut. Menggenapi proses dengan berbagi karya, evaluasi, dan refleksi, serta menyusun langkah strategis. Jadi ada 3, misalkan ini ada 3 aktivitas. Jadi ini kreativitas Bapak Ibu. Tidak harus 17 aktivitas ini, tetapi boleh lebih. Tergantung total JP yang dikehendaki Bapak Ibu. Dan kreativitas dalam merancang atau menyusun aktivitas apa saja yang akan dilakukan di P5 ini. Nah, itu. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa yang perlu diketahui mengenai asesmen P5 ini? Nah, untuk asesmen itu bentuknya adalah asesmen formatif dan sumatif. Jadi
instrumen asesmennya bisa berupa lembar checklist, rubrik, catatan pengamatan, tes, dan sebagainya. Kemudian penekanannya di sini di P5 ini adalah asesmen performa, gitu Bapak Ibu, asesmen performa atau kinerja. Kemudian di rapor, di asesmen akhir itu hanya ada 4 kriteria yang nanti dideskripsikan. Jadi nanti peserta didik ini pada tahapan mulai berkembang, ataukah sedang berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Nah, cuma itu aja. Tapi nanti deskripsinya banyak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dijawab aja. Peserta didik ini masuk pada kriteria mana? Nah, kemudian untuk di tujuan fase D ini, kita fase D ya Bapak Ibu. Kompetensi minimal yang kalau kita katakan itu KKM-nya ya Bapak Ibu. KKM-nya itu berkembang sesuai harapan. Jadi harapannya adalah setiap peserta didik itu minimal kriteria di asesmen akhirnya itu kriterianya adalah berkembang sesuai harapan. Kalau mulai berkembang dan sedang berkembang itu kurang, begitu ya Bapak Ibu. Jadi paling tidak berkembang sesuai harapan. Kemudian perlu diperhatikan keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen project. Jadi harus selaras antara tujuannya itu seperti apa, aktivitasnya juga harus keterkaitan antara tujuan dan aktivitas. Kemudian, nah ini pelaporan hasil belajarnya atau rapor kokurikuler ini ya Bapak Ibu diberikan 1 kali dalam setahun. Kalau intrakurikuler ini kokurikuler nih Bapak Ibu P5 nih. Kalau intrakurikuler itu setiap semester itu rapotan gitu Bapak Ibu, tapi kalau P5 itu setiap tahun sekali untuk pelaporan hasil belajarnya. Kemudian ini yang tahapan yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil P5. Nah, ini ada beberapa ini saya jelaskan di selanjutnya aja. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran atau tujuan proyek. Nah, yang di sini yang ditekankan apa? Apa kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik itu? Kompetensi apa yang akan dicapai di dimensi profil pelajar Pancasila itu? Kemudian yang kedua, merancang indikator kemampuan. Nah, apa yang perlu dipahami dan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya? Ini masuk pada rumusan ini Bapak Ibu, TP, tujuan pembelajaran pada P5. Kemudian yang selanjutnya menyusun strategi asesmen. Jadi asesmen yang digunakan apa? Instrumennya berupa apa? Nah, ini harus dirancang. Kemudian mengembangkan topik dan alur aktivitas pembelajaran seperti yang ada di kotak-kotak tadi, ya ada 17 aktivitas tadi. Kalau Bapak Ibu mau menerapkan 100 JP di dalam P5, aktivitasnya apa? Kan harusnya juga panjang ya Bapak Ibu. Harusnya juga panjang karena 100 JP. Itu ya, mau dilakukan berapa kali pertemuan. Nah, itu harus dipikirkan secara matang. Kemudian mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian. Ini tadi ya Bapak Ibu, hasil asesmen bisa didapatkan dari skor tes, isian lembar checklist, identifikasi rubrik, dan sebagainya. Nah, bukti pencapaiannya bisa berupa catatan, lembar jawaban, hasil karya, foto, rekaman saat melakukan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rapor. Nah, rapornya itu isinya adalah kriteria sama deskripsi. Nah, kriterianya per fase. Nah, standar fasenya apa? Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, ini adalah alur rencana pembelajaran dan asesmen project. Kemudian prinsip. Nggak muncul. Prinsip rancangan rapor P5. Raport P5, rapor. Ini bersifat informatif ya Bapak Ibu, jadi berupa deskripsi begitu ya, berupa deskripsi yang sudah saya sampaikan tadi, berupa deskripsi, kemudian kriterianya seperti apa, terus deskripsinya seperti apa.
Nah, dalam merancang rapor ini ada beberapa prinsip Bapak Ibu. Yang pertama adalah menunjukkan keterpaduan. Karena di sini P5 itu adalah memang lintas disiplin ilmu ya Bapak Ibu. Meskipun lintas disiplin ilmu, tetapi fokusnya pada apa? Fokusnya pada karakter dan kompetensi proyek profil pelajar Pancasila tadi, dimensinya tadi, mau diarahkan kemana. Kemudian tidak menjadi beban administrasi yang berat. Semoga Bapak Ibu yang menyusun raport untuk P5 ini tidak menjadi beban Bapak Ibu, nggih Bapak Ibu, karena ini memang merupakan kewajiban kita sebagai pendidik untuk melaporkan perkembangan dari peserta didik kita itu setiap peserta didik itu seperti ini loh. Nah, yang nantinya ketika nanti akan masuk ke fase berikutnya, itu bisa mengetahui, oh ternyata kemampuan siswa peserta didik kita itu sampai di sini. Jadi apa yang harus dilakukan lagi? Nah, itu akan berdasarkan hasil akhir dari kompetensi si peserta didik tadi. Jadi jangan merasa berat nih Bapak Ibu, meskipun itu nanti mendeskripsikan secara panjang lebar nih Bapak Ibu nggih. Kemudian kompetensi utuh. Jadi di sini seperti halnya pada rapor intrakurikuler mata pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi yang kalau di intrakurikuler itu kan raportnya ada keterampilan, sikap, dan kognitif. Di sini juga sama Bapak Ibu ya. Jadi ada kognitif, ada sikap, dan ada keterampilan juga. Jadi sama seperti yang di intrakurikuler. Nah ini adalah format rapor P5-nya Bapak Ibu. Ini adalah formatnya seperti ini. Rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nama sekolahnya apa, alamatnya mana, nama siswanya siapa, kemudian nomor induk siswanya berapa, kelas, fase, tahun ajaran berapa. Nah, ini ada proyek 1, ada proyek 2. Ini. Kemudian ini adalah isi dari rapornya ini tadi Bapak Ibu nggih. Tadi kan mengangkat dimensi berkebinekaan global nih Bapak Ibu, berkebinekaan global untuk topiknya adalah mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan Indonesia. Nah, di sini untuk sub elemennya atau apa kompetensinya nih Bapak Ibu, kompetensinya itu sudah dirancang oleh tim fasilitator, itu ada 1, 2, 3 untuk berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis. Ini adalah yang menyusun siapa? Tim fasilitator nih Bapak Ibu. Jadi tim fasilitator P5 yang menyusun ini. Kemudian tinggal centang-centang, kemudian ada catatan proses. Ini proyek pertama. Kemudian ini proyek kedua. Oh ternyata pada dimensi gotong royong, ranah kerjasama itu masih sedang berkembang. Nah ini sedang berkembang, ini berkembang sesuai harapan. Nah ini adalah catatannya. Nah seperti ini Bapak Ibu untuk format rapor dari P5-nya. Jadi ada deskripsi singkat tentang proyek, berisi penjelasan mengenai konteks dan tujuan proyek, serta gambaran umum pelaksanaan proses pelaksanaannya. Ini 1, 2, tergantung ini ya Bapak Ibu, kalau kewajibannya di SD itu berapa, untuk P5 itu ambil minimalnya aja Bapak Ibu ya, ambil minimalnya aja. Kemudian di SMP berapa, nah itu disesuaikan. Kemudian ini adalah, nah ini Bapak Ibu, untuk rapor mencantumkan dimensi, subelemen, dan rumusan kompetensi sesuai fase peserta didik dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditentukan. Nah ini tadi, ini Bapak Ibu, nah ini berarti masuk pada untuk membandingkan pengetahuan budaya kepercayaan serta praktiknya itu sudah ini berkembang sesuai harapan dan sebagainya. Nah contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk rapor P5-nya. Kemudian untuk rapor itu tidak kelompok nih Bapak Ibu, per individu. Per individu, kemudian 1 tahun 1 kali gitu untuk rapor P5. Nah, ini untuk referensi lanjutan.
ketika Bapak Ibu masih kesulitan atau tidak paham terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nanti Bapak Ibu bisa berselancar di platform Merdeka Mengajar ya, terkait dengan panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Selesai. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ingin sharing-sharing, saya kembalikan ke Mas Arief.